bilatung di mana gitu ya. Budak sing ade hirup teh. Kalau teh nuji mah teu kapake ah. Adi teh singkatan ke urang mah asik untuk ditiru. Dia bertahan karena bertuhan. Kan banyak siksa ge nu normal tapi lumpuh mental. Mane nu sarukuna normal loba ka masjid, loba ka karaokean. Kalau lah ulin ka BEC dengan kalkulator nu pang canggihna, sanggup teu keur ngitung nikmat Allah. Si Adit paham akhirat maka sementara tad batur mah atlet teh gantung sabatu, aing mah gantung suku. Ketika kebijakan menghentikan kita untuk berkegiatan wisata, tetapi wisata rohani tetap kita bisa jalankan, di mana wisata rohani bisa menebalkan keimanan dan juga keikhlasan kita kepada Ilahi Robbi. Banyak halangan dan rintangan yang menerpa kita pada saat ini. Jangan menyerah, jalani semua dengan ikhlas. Seperti halnya cobaan, rintangan yang menghadang kepada narasumber kita pada saat ini tidak membuatnya menyerah. Frustasi iya, tapi frustasi berbuah prestasi. Penasaran? Tetap pantengin Tripod Om Trip Podcast Official hanya di channel kami Om Trip Official. Kembali lagi di Tripod Om Trip Podcast dengan saya Edo Saipullah, Edo ganteng demi Allah. Dan saya PP ini yang wani diriungkeun. Dan saya masih tetap mendampingi Om Edo, Om Diki ya, dan juga kita kedatangan Adit dari timnas disabilitas. Adit teh singkatan ke urang mah asik untuk ditiru. Asik untuk Kita ditiru, dengerin bener. nanti stimulus motivasi Ninja Hattori beliau. Kalau Ninja Hattori teh nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Betul Tong Rewa. Nah, Masih penasaran ya kenapa Adit asik ditiru? Nah, Adit ini adalah timnas disabilitas. Wow. Keren banget pokoknya, tapi dulunya mah nggak ini ya, normal ya, nggak cacat. jadi Adit ini dulunya di Persib ya Adit ya. Sempat di Di Persib, lalu terjadi yang namanya main bola biasa ya ada cedera seperti itu, yang mana cederanya cukup parah sampai Adit ini merelakan satu kakinya untuk diamputasi. Tapi itu salah satu jalan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Adit dengan kepasrahannya ditunjukkan oleh Allah dengan cara diberi, mungkin kalau kita bilang musibah untuk atlet ya, tapi kepasrahan Adit membimbing Adit untuk menjadi seseorang yang lebih berarti, lebih bermakna di timnas sekarang ya. Masih aktif di timnas ya? masih. Paling tanya tujuan dulu tentang Adit ya, Ustaz. Boleh. Izin dulu nanya ini nih. Adit tadi itu namanya Ustaz? Asik untuk ditiru. Nah, kita kepoin ya kenapa asik ditiru nih. Boleh diceritain mungkin ya awalnya bisa jadi timnas disabilitas dan dulunya mah pemain Persib Suratin ya. Perjalanan itu. Sebelum menjadi disabilitas, jadi awalnya kan non disabilitas. Jadi kejadian sebelum menjadi disabilitas itu panjang gitu. Cari tahu Jadi pertama, jadi ketika itu ada uji coba di kampus, kan saya kuliah di UIN, waktu itu di UIN ada uji coba dengan kampus Unpad, jadi ada persiapan untuk Torabika Kampus Cup. Pas pertandingan baru 11 menit saya dapat peluang mencetak gol, tapi di situ dapat benturan kiper. Nggak tahu gitu kalau emang patah gitu, kondisi patah, soalnya karasan nanti linu gitu. Pas dilihat mengkol di bengkok teman-teman nyaranin buat dibawa ke ahli patah tulang. Waktu itu dapat pertolongan pertama ke ahli patah tulang. Waktu itu saya nggak mau nyebutin tempatnya. Di sana dibenerin di sana sekitar 3 mingguan. Jadi di sana pulang pergi gitu, kontrol Berobat jalan. Berobat jalan, yang akhirnya ada luka gitu, ada luka luar yang tadinya cuma luka dalam jadi ada luka luar. Dari situ dibawa ke Halmahera, di Halmahera
kata dokter ini harus dioperasi 2 kali katanya. Pertama kulit, yang kedua tulang. Sempat dirawat di situ sehari. Orang tua juga sudah mengusahakan buat mencari biaya untuk operasi, tapi belum siap itu untuk biayanya. Jadi dibawa di situ Adit dicabut, dibawa lagi ke ahli patah tulang di Cibiru, di Cimande, dibawa di situ. Tiba di sana kan kata Pak Haji, wah kakinya tos kieu, kakinya kayak gini, mudah-mudahan bisa diselamatin. Dibenerin sama Pak Haji. Setelah dibenerin kan dirawat di situ 2 harian 3 harian, diperiksa sama Pak Haji. Pas mau pas dibuka tiba-tiba si dagingnya itu mengelupas gitu. Rontok. Rontok dari tulang-tulang itu. Kaget gitu Adit sendiri karena lihat ada urat gitunya, uratnya ngambai gitu. Di betis teh. Tapi sebelumnya di gips berarti? Enggak. Oh enggak. Sebelumnya enggak. Jadi cuman penanganan tradisional aja. Pas dibuka perban, si daging tiba-tiba kaget. Hampir setahun gitu di situ dirawat di Cimande, yang akhirnya gitu Pak Haji nyaranin buat ke medis karena emang kondisi di selama pengobatan di situ kan nggak berkembang gitu kondisi kaki. Nyaranin kalau katanya kata Pak Haji kalau dibawa ke rumah sakit bisa dicangkok katanya. Paling jalan terakhirnya diamputasi. Ya ditiarin ke rumah sakit, dibawa ke Hasan Sadikin. Ternyata pas emang di rumah sakit diperiksa segala macam, kalau untuk dicangkok itu belum bisa katanya. Karena melihat kondisi tulang itu udah nggak lama udah lama nggak terbalut sama daging, jadi kemungkinan bakal keropos juga kalau dicangkok. Terus takutnya ada luka baru nambah. Itu dari kejadian benturan tersebut sampai penanganan secara medis itu memakan waktu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi selama 2 tahun pengobatan tradisional, lanjut ke medis. Pas diamputasi ke medis. Itu selama 2 tahun nahan sakit berarti ya? Jadi di rumah, jadi kan setelah divonis sama dokter untuk diamputasi, Adit belum siap karena memang pas pertama kaget gitu, niatnya kan mau dicangkok, tapi malah dapat saran dari dokter diamputasi. Kirang baik gitu, pulang nangis pulang ke rumah, ngobrol sama kakak, gimana kok bisa diamputasi misalnya, harus diamputasi. Bingung kan, keluarga juga pada kecewa lah dapat saran dari dokter seperti itu. Jadi Adit juga ngeyakinin diri bahwa pengobatan ini bisa sembuh. Jadi di rumah Adit bikin ngelanjutin pengobatan tradisional sampai Adit bikin kegiatan lah segala macam, kayak baca buku gitu, baca Quran, ngaji, puasa. Jadi gimana caranya Adit di rumah nggak mikirin rasa sakit gitu, dialihkan gitu lah, sedikit mengalihkan gitu, dengan kegiatan-kegiatan. Jadi sebulan itu Adit ganti-ganti kegiatan, sampai tebosan gitu, sampai tebosan. Soalnya kan selama kersakit efek Adit buat keluarga naon gitu. Ada perasaan di situ. Iya. Efek buat keluarga orang naon sih, kondisi nggak sih ngaripukeun nu aya gitu, tuang miceun gitu. Itu pun di tempat. Ya di tempat cuman terbaring, duduk baring duduk gitu ya. Jadi ada niatan, geus we ieu mah ngabil lah jeung Tuhan urang gitu. Urang lamun kieu terus manfaatna gitu, ngarasa geus urang geus siga manfaatna gitu jeung keluarga. Berarti hancur di situ mental Adit down ya. Di situ Adit mulai sholat istikharah karena memang punya pilihan kalau diamputasi itu emang cepat gitu ya.
emang cepat penanganannya. Terus Pasti biayanya juga gede ya Nah. amputasi. terus Adit siap nggak kalau diamputasi? Karena kalau diamputasi pasti ngambil dari yang utuh gitu. Adit siap nggak nanggung sakitnya gitu. Terus kalau melanjutkan pengobatan tradisional, Adit punya keyakinan bahwa kaki ini bisa sembuh lagi gitu. Bisa sembuh lagi. Cuman waktunya itu kapan gitu. Terus setelah sembuh kegiatan Adit bisa leluasa nggak? Wow. Jadi udah punya dua pilihan, bingung gitu di situ. Selama setahun di rumah, yang pada akhirnya tiba-tiba apa ya, hati apa ya, perasaan pun ngedorong gitu. Kenapa pengen diamputasi gitu. Padahal untuk seorang atlet amputasi adalah boleh dibilang mengakhiri karir. Nah, bisa yang diamputasi terus di rumah oke kan jarang nonton TV gitu. Jarang nonton TV, pas lihat TV berita. Jadi waktu itu ada anak kecil diamputasi. Wah, diriung gitunya. Diriung keluarga. Orang mau gitu. Orang mau dikasihani gitu. Walaupun emang butuh gitu dikasihani oke. Tapi orang teu sakituna gitu. Da orangnya bisa kene gitu. Wah, pareumah lah. Yang siap gitu. Tapi yang ujung-ujungnya gitu ternyata Adit selama di rumah eta dipen mempertahankan diri, gimana caranya sikapnya diamputasi, yang akhirnya pasrah gitu dari hasil kegiatan Adit tersendiri gitu. Ya kayak ibadah gitu. Jadi kenapa jadi pasrah gini gitu buat diamputasi, yang tadinya kan mung gitu dipen mung diamputasi. Jadi ini seolah terdorong untuk amputasi. Ternyata emang geus kieu jalanna gitu. Kalau Adit gini terus gitu, jeung keluarga kumaha gitu kaharupna gitu. Masa depan Adit oke kayak gimana gitu. Di situ walaupun Adit mutusin keputusan terberat sih itu untuk mengamputasi, tapi efeknya gitu. Adit bisa sehat lagi, bisa aktivitas lagi, silaturahmi deui gitu. Alhamdulillah gitu. Setelah mengambil keputusan itu, walaupun berat. Langsung benar sih. Katanya dari teman-teman juga ada bantuan ya dikasih. Alhamdulillah dari teman-teman kuliah mengusahain. Jadi waktu itu pas Adit ngambil keputusan itu kan teman-teman pada kaget, wah serius nih mau diamputasi kan? Serius, lamun kieu wae urang rek naon gitu. Terus urang lamun kieu kondisi emang geus sakarat gitu ya. Sakarat. Lamun nya awak beak gitu nya. Pewot gitu. Lamun urang kieu wae mah teu nyebeak we gitu bukan nyeri gitu. Nahan nyeri. Soalnya eta sampai si kaki pun emang keluar belatung gitu. Emang udah mati si kaki. Oh, jadi memang udah mati. Keluar belatung gitu. Jadi caritana tipe ayeuna teh kieu malam-malam Adit main HP gitu. Kan si kakak teh sempat ngojek oge buat beliin obat-obatan Adit. Pegang HP main gitu, main game. Malam pas mau tidur karek peureum gitu. Naon ngegarayang gitu dina kaki. Allah. Asli malam-malam. Pas ditinggal bilatung di mana gitu ini. Bilatung di mana? Dari kaki. Pas dilihat dina kaki banyak gitu, dina perban. Wah, tambah drop ini. Eta mah resah we. Resah gitu. Si bapak turun di Cenah kunaon ieu? Loba bilatungan si kaki. Pas di besok we dibersihan. Teu bisa tidur we eta. Nggak bisa tidur sampai subuh. Pas subuh habis salat. Jadi boga pikiran memang geus aya rezekina gitu ya dina kaki bilang. Allahu Akbar. Sampai ada kesimpulan di situ ya. Kakara bisa tidur gitu jadinya. Bisa tidur. Juara di. Alhamdulillah bisa sare gitu ya. Ningali pas siangna dibersihan, bersih deui kaki teh aman. Emang si kondisi kaki teh bauna teh atos nyengat we kan. Iya, seperti bau bangkai mungkin ya. Wah, iya. Jadi ibarat sampah numpuk gitu. Betul. Teh dicucir nya bauna gitu. Nah, gimana Pak Ustadz fenomena yang kita lihat dari Adit ini dengan segala ketabahan dan
kesabaran yang dimiliki oleh Adit ini. Speechless Betul. podcast nu paling juara ke saya dari semenjak ngobrol di luar sampai diulang lagi ceritanya sebagian dan dilebihkan. Saya ngomen lah, terus orang sah gitu loh. Sementara orang diberi kelengkapan, diberi kenyamanan, kesehatan, apalagi ke COVID gitu. Sehat nih kali si Adit. Ini jadi obat bagi batin yang resah. Muncul Rasulullah mah, kalau masuk ya Muhammad. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Saya sering baca cerita Nabi Ayub. Betul. Saya sering baca cerita sahabat-sahabat yang mereka dengan keimanan dan keyakinannya itu jelas kebenarnya. Mun aya nama ningali sosokna langsung praktisi tanpa direkayasa, tanpa didramatisir sampai cerita ujungnya. Aya nama kieu balikeun we. Mun eta takdir ninggang ka urang-urang. Kalaulah takdir itu menimpa kita-kita, apa yang mau kita lakukan? Di sini pentingnya berketuhanan teh. Maka tong pura-pura ateis lah, amun ukur dalil nambung salat mah. Adit di situ larinya kepada bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena dia bertuhan. Akhirnya dia memilih istihoroh, Daud, mengisi kegiatan rasa sakitnya. Dan itu yang terbaik, Dit. Dan mungkin Allah tadi gitu kan mungkin ya di posisi kesadaran itu. Dua biaya anu nyelap ketika kakinya di gemrong bilatung. Dia kesimpulannya sederhana, spiritualnya langsung. Meureun aya rezekina. Jadi saya teringat sosok Nabi bernama Ayub. Ya, Ayub mah kan disimpan nanti. Kesadarannya mungkin seperti si Adit, bahwa ada bagian rezeki seperti leungit, nyokot getih ya. Jadi mana edan pisan cukurang mah jadi tah nu kieu nu diarondang mah jadi no hoax gitu. Tapi al-haq bener gitu. Orang ningali si Adit guru bisu ke orang. Nah guru bisu. Si Adit tuh kudu ngomong. Ningali lempang lagi, orang jadi ingat ke Allah orang gitu loh. Betapa nikmatnya bersyukur atas nikmatnya berjalan, bersyukur atas nikmat. Ondang anu teu ningali, ondang anu bisu, ondang anu torek, tak nu kieu ngaji mah. Jadi ti praktisina langsung. Siap. Jadi terbangun spiritual, dasar, sadar, sabar lahir nanti. Mulai diajar sabar, budak Bandung masih Adit curang. 2 tahun nah nyeri sanggup tuh. Orang mah isoman 14 hari lain ngentengkeunnya. Itu juga pelajaran. Untung dicokot suku juga si Adit, sorry bro. Cokot penciuman. Dan paling bahaya hilang penciuman terhadap kebenaran. Setengah deui mana bener teh. Nu ka ameu teh salah we, semua salah di matanya. Coba ngobrol sama si Adit. Betapa nikmat kaki, betapa nikmat arti kehilangan. Yang mah di surga Adit balik deui suku nu tadi. Malah diberi kaki yang lebih baik. Cuman ya budak lompatna lain karena frustasi tapi karena prestasi. Entah saya tadi ditanya di luar, "Dit kegiatan naon?" Dagang sayur tadi. Bu. Urang mah dibere nganggur ku PPKM kan. Si Adit mah dagang sayur. Ya. Jadi rezeki mah lain tina profesi, guys. Tapi tina kesadaran hati daek deket jeung Ilahi Robi, kayak dibuka jalan lain. Jadi enak punya kerajinan lebih nyenan suku Kherba Baturanan di Sabol. Jeung aya keluarga besar di Sabol. Saya diundang berapa kali ku keluarga besar di Sabol. Ya anu pernah lah aya grup difabel. Ya komunitas di Sabol bandel nya. Tapi bandel kan itu bener gitu. Jadi wani gitu menyatakan bahwa mana emang cana naon dibanding orang. Semua diajar syukur. Hari ini Allah kasih sosok kenyataan yang mana jadi naon mun diuji seperti si Adit. Tapi kenapa ujian ini diberi ke Adit? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bekali kemampuan, kekuatan, tidak dibiarkan begitu saja. Jadi hikmah nu paling asik Dit naon Dit? Saya request selama episode itu dijalani percik hikmahnya apa? Bisa bangkit gitu dari keterpurukan. Ngomongnya jadi kan tadi orang geus sakarat gitu. Urang geus jadi beban keluarga. Urang geus segala rupa. Coba mun teu boga iman ka Allah. Jadi saya ngomenna jadi kumanya dalam banget lah cu urang mah. Karena memang ya mah lain wacana, wahana. Gitulah, Bro.
Tapi dibalik kesedihan ada kebahagiaannya. Sekarang akhirnya jadi timnas oke Pak. Nya tuh kan karir tetap dipertahankan walau dengan posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Nu teu prediksi unggul. Maka izinkan saya menyampaikan satu ayatnya. Antakrahu sayyi'a wa huwa khairul lakum. Enak ke lockdown ya. Tong suudon kegiatan tong breakdown. Anggap we cooling down. Mun dibere persoalan teh. Enak kan kita PPKM, kita istirahat, rebahan gitu. Si Adit mau rebahan teu lah. Ya. Jadi kegiatan tong breakdown, iman tong down, walaupun di lockdown tong suudon, anggap we cooling down, jalani dengan slow down. Nu ulama protes, smackdown. Ya. Gara-gara teu narima takdir, teu narima keayaan, seakan-akan Allah memberikan takdir buruk. Matak ayatnya, apa yang kau anggap jelek, di mata Allah belum tentu jelek. Tapi apa yang kau anggap baik, bisa jadi ujian. Sehingga kami jadi tidak baik dengan lupa bahwa itu ujian. Entar dari orang kira di luar, mana nu sarukuna normal, loba ka masjid, loba ka karaokean. Udah ketutup, tadi engke mun buka gitu. Terus saya mikirnya, jadi mun geus wawu jeung si Adit diondang jauh-jauh ka dieu, heuk si awa perubahan. Asana teh payah hate teh. Berarti lebih bahaya daripada diamputasi kaki si Adit nah. Mana emang geus diamputasi perasaan. Geus teu peka, geus mati rasa. Eta nu leuwih bahaya mah lain lumpuh suku, tapi lumpuh mental gara-gara teu wawu jeung nu nyipakeun urang. Hikmat mana lagi yang kau dustakan? Fabiaya aerobika keziban ya. Luar biasa. Nah, pengen tahu nih ceritanya bisa jadi timnas. Jadi setelah diamputasi kan sempat bingung juga gitu. Kita nggak mau ngelanjutin kemana gitu kalau dunia olahragaan. Ya cabur olahraganya mau kan sempat lihat-lihat juga cabur yang lain kayak renang, voli duduk, masa kurang greget gitu. Pas lihat, jadi ada teman gitu, mate di sosmed kayak membal pakai tongkat, wah mainnya ditinggalin, wah menarik nih. Natural si Adit mah. Aslinya. Asli, wah menarik nih. Nyobaan ke lapang latihan gitu nya, latihan pas awalan. Wah, si Ogi gininya main pakai tongkat, soalnya kan si tongkat ini teh buat tumpuan, papasingan yang bawa pas kita tadi passing, tuh bawa teh ke kanan. Rasaan suku teh aya keneh. Dikontrol ngeplos. Asli. Ayo si Adit bisa heureuy karena praktis mun urang masuk ke sukma ngeplosnya eta kan kehilangan. Iya. Rasa urang mun urang dibere takdirna mungkin urang nangis. Urang teh geus eueuh suku. Sorry Dit motong rame-rame nya. Kadang urang mah sok aya we muncul kan si Adit balik deui ka cabang olahraga nanti karena di tag babaturanna. Urang pernah gagal rumah tangga lain leungit suku, leungit rumah tangga. Ayo ngetek Rana, langsung semangat deh jika pas di Tajong teh ngeplos geus ku batur. Tajong nomor WA-na we. Semangat deh. Jadi hirup mah diuji di berbagai sisi ya. Terus eta rasa pas semangat dit mudah bola, pas najong suku gitu. Pas di passing, jero sisir ya. Seri si Adit. Aya keneh gitu suka. Kalau enak kudu ngabiasakeun ku hiji suku gitu nya. Karena memang aya nama kudu nyadar gitu nya. Emang orang kenyataanna geus suku, tapi rarasaan mah emang aya keneh gitu. Si saraf-saraf jari gitu nya. Sampai sekarang pun emang kerasa gitu. Kerasa si saraf-saraf jari. Cuman lamun main bola kadang sok refleks gitu, bawaan. Kadang sok hayang ngontrol make ini. Tapi kenyataan ngeplos deh gitu. Jadi cuman sebagai kontrol we. Tapi dalam peraturan main bolanya mah nggak boleh gitu pakai amputasi karena udah di Terus najongna kunaon? kaki. Oh kaki. Jadi tongkat itu buat tumpuan si kaki yang hilang. Kalau kena tongkat hand juga nya. Oh handsball juga kalau kena tongkat. Karena apa ya, si klasifikasinya teh udah kayak ibarat tangan. Ada tangan masuknya itu ya. Nah, Adit sendiri bisa masuk timnas itu karena ada ajakan atau karena ada liga kapabilitas? Adit kemauan diri sendiri sih. Sempat hubungin manajemennya, Adit pengen bergabung bisa nggak? Ya Adit terbuka saya
saya juga lagi nyari pemain-pemain, soalnya kan orang disabilitas di Indonesia ini kan kebanyakan tertutup gitu ya. Ya. Bukannya ini ya, jarang yang terbuka gitu, bahwasanya dia disabilitas apa gitu, kan nggak tahu. Tapi yang ingin ikut serta kan pengen gitu, banyak, tapi jarang gitu, ada terbuka gitu ya, pengen ikutan. Cuman pas kalau ada video-video misalkan di sosmed, mas ada sepak bola ini, baru dia keunggah gitu, kadang pengen ikutan. Jadi Adit inisiatif sendiri buat ngelanjutin itu karena jiwa nama dina main bola. Iya, makanya lihat cabang olahraga lain kurang greget gitu. Tapi ya. syukuri potensi lamanya. Oh, iya. Itu frustasi tapi jadi prestasi. Ya. Walaupun kendala dia punya kendali. Oke, sobat teman Om Trip, lumayan sangat dalam, sudah bukan lumayan lagi, tapi ini sangat dalam ya, sangat mengena terhadap hati dan pikiran kita apa yang dijalani Adit selama 2 tahun sampai bisa bangkit seperti sekarang. Masih banyak cerita lain yang akan kita ulas dari Adit dan juga bersama Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Tripod, Om Trip Podcast. Kembali lagi di Tripod, tadi sempat terjeda ya bagaimana ceritanya menjadi timnas. Mungkin bisa diceritakan lagi nih. Sebenarnya di timnas ini saya dapat pelajaran banyak sih di timnas, karena memang yang ikut serta di timnas ini ada yang dari kecelakaan, entah itu dari lahir, dia nggak lucu gitu, nggak lucu kadang, walaupun mereka punya keterbatasan tapi senang gitu main bola teh. Jadi itu mah alamiah gitu, alamiah di lapangan main bola gitu, walaupun punya keterbatasan gitu, tapi nggak membuat mereka kumanya frustasi gitu, walaupun pas najong gitunya emang basic gitunya, ada yang main bola ada yang enggak gitu. Tapi mereka senang gitu. Jadi saya dapat pelajaran banyak karena mereka juga punya cerita-cerita tersendiri gitunya, kisah-kisahnya, entah dari mereka ketabrak gitunya, terus kageleng gitunya. Saya banyak mengambil pelajaran lah di timnas bola amputasi dari teman-teman. Di situ jadi ketahuannya dunia Adit nih, jadi bangkit lagi, lebih semangatnya. Ada wadahnya, jadi bisa melanjutkan gitu, mengembangkan diri juga di sepak bola amputasi. Tadi merasa dipangsiunkan tuh. Kan ai atlet mah pensiun gantung sepatu gitunya. Ai atlet mah untuk yang disabilitas mah nggak ada batasan usia main bola. Yang penting bisa kena lompat bisa. oh syarat nanti. Ya istilah gantung sepatunya. Malah lebih tidingnya terus nggak gantung suku. Ampun Adit, jadinya nu ngomong. Ekstrim. Gantung suku lo terhormat. Lebih terhormat baturan sepatu unggul ya. Tapi di sini yang saya lihat dari Adit ini, dia mulai perlahan bangkit ya. Dan sekarang untuk timnas sendiri masih ada kegiatan di masa pandemi ini? Untuk saat ini belum ada, karena kemarin juga mau main Piala Asia tahun kemarin kan pas ada COVID, jadi seminggu mau pertandingan, mau berangkat ke Malaysia ditunda gitu. Nyontes persiapan itu seberapa bulan, pas gitu ngadang surat ditunda. Sempat ngedown oke gitu. Tapi Adit mikir deh gini, biarinlah. Jadi kan lamun atlet targetannya cuman turnamen gitunya, pemain terbaik, terus top skor ya. Tapi kalau Adit sendiri kalau emang selama nggak ada pertandingan turnamen, Adit lebih fokus ke skill pengembangan diri. Karena kalau pengembangan diri masuknya lebih luas gitu. Nggak dari turnamen doang gitu, nggak bisa ngandelin dari turnamen. Bentuk garapannya pengembangan diri naon? Bentuk praktek. Melatih skill bola, skill bola, entah siga muter gitu nya ada lebor. Nya pokoknya mah skill sepak bola anu bisa membuat penonton teh wah, nah bisa kieu hiji suku gitu. Siap. Motivasi ya. Tapi Adit yang diamputasi yang kanan. Yang kanan dari sejak bermain bola awal memang sudah menggunakan kaki kiri yang terkuat.
Jadi yang kanan memang dari awal pun sudah digunakan sebagai tumpuan saja, makanya karena kekuatan sebenarnya ada di kaki kiri, istilahnya kidal, kiri dari lahir gitu ya. Bersyukur sekali sebenarnya. Masih bisa bersyukur, Dit. Luar biasa ya. Karena iya gitu senjata. Budak sing adil hirup teh. Cek kalau teh nu hiji mah teu kapake ah. Cawat ah. Luar biasa. Endang mun nyandung kudu adil teh di dinya. Ya udah jadi wae. Gimana Om? Luar biasa ya Om. Sedih saya mah ngeliatna. Juara. Juara. Keren. Tuh di toko sebelah pembahasannya. Kita harus bersyukurnya Pak Ustadznya. Nya, Kurang naon nanti ya orang. Tapi eta da qadarullah nya Pak Ustadznya. Siap. Belum tentu saya mah kuat jika Adit meskipun nya gitu. Ya kadang sok nggak sadar gitu. Cir orang bisa kieu gitu. Sok teh nyadar gitu Pak Ustad. Nah Adit bisa melewatinya ujian-ujian pasti kadang sok ditinggalian deui ka tukang gitu lamun keur kondisi misalkan keur dihanap gitu nya terpuruk kadang sok mikir cir baheula oge urang sempat kieu mah nya nya kadang sok ngomong ke diri sorangan gitu nya kudu kieu unggul gitu ya sok iya kita ngeluh malahan kamari mah kan sempat si gerak pun terbatas gitu nya gerak pun terbatas terus nanda lagi pangnyapatkeun gitu nya ke keluarga tapi ayeuna kumaha carana bisa mandiri itu jadi tantangan sih buat diri pribadi tantangan pencapaian Tong itu tong dibeakeun Din, pangerin lu aing. Tong maka dibedakeun we Din. Bingungin speechless asli Dit ya. Nah, saya teh pertanyaan kan amputasi pasti biaya besar teh nya. Eta kumaha tah? Menyiasatinya saat ini. Adit kan di tahun 2017 kan waktu itu BPJS sudah ada. Adit sendiri di saat itu punya BPJS. Nah keluarga juga sempat dibuatin gitu ya BPJS surat BPJS tapi alhamdulillahnya waktu itu pas diamputasi dapat bantuan gitu dari teman-teman entah itu dari bobotoh gitu ya dari bobotoh dari teman kuliah kita bisa juga kan kita bisa sempat jadi apa ya jalan pintas lah jadi Adit waktu itu ngambil yang reguler diamputasi reguler jadi nggak lewat BPJS alhamdulillah jadi penanganannya cepat jadi Adit pokoknya mah ingin ngucapin terima kasih banyak lah pokoknya mah buat teman-teman yang support dari Adit pas sakit sampai sekarang Adit bisa aktivitas lagi gitu jak silaturahmi deui pokoknya mah nganungkeun pisan soalnya Adit sorangan mau bisa gitu Adit oke butuh teman-teman Support. Nah, kuliah masih jalan gitu? untuk saat ini belum Enggak setelah diamputasi tuh kuliah masih sempat terusin. waktu itu ngelanjutin ngambil yang baru gitu ngambil jurusan yang baru tapi mikir mending usaha Jadi teruskeun nya. karena emang pas di kampus emang udah tahu gitu dunia perkuliahan itu kumaha gitu jadi sih fokusnya usaha jangan keluarga gitu. Padahal dulu terhenti kuliah di semester mau keempat berarti udah tingkat 2 ya, udah tingkat 2. Jadi mengulang lagi dari awal dan akhirnya memutuskan tidak untuk melanjutkan kuliah tapi untuk usaha aja ya. Oke, siap. Ustadz, gimana nih dengan tingkat kepasrahan dan juga kegigihannya untuk berjuang yang awalnya frustasi, Adit ganti menjadi sebuah prestasi. Seperti halnya mungkin Tuhan itu tidak akan pernah menitipkan satu ujian kalau orang tersebut tidak mampu. Berarti hanya Adit yang mampu melewati ini, kita belum tentu mampu kalau kita diberikan ujian seperti ini ya. Nah, untuk Pak Ustadz sendiri gimana nih untuk teman-teman on trip yang melihat kondisi Adit sekarang, terutama nih yang saya tahu Pak Ustadz ini ya, yang juga saya kagum juga sama Pak Ustadz ini. Jujur saya ini pertama melihat Pak Ustadz secara langsung, biasanya saya lihat di TV ya. Nah, Pak Ustadz ini boleh dibilang
kalau menurut saya ini adalah mengajak teman-teman yang masih suka apa namanya bahasanya kalau bahasa ininya ya. Ya karena itulah. Karena itu untuk kembali Itu ae teh. untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini saya sering melihat Pak Ustadz ini ya dengan jargonnya tenah naon. Nah. Berarti sok narontonnya. Mun teh nyaho tong nyaman. Gitu. Itu tong eraan tapi tong erakeun. Tong erakeun. Oke, Pak Ustadz gimana nih untuk teman-teman yang di luar sana banyak yang terpuruk gara-gara corona ini nih gitu. Surang mah si Adit juara adaan euy. Urang we asa jumaahan we mah teu bisa ngomong. Asa ngobrol di aslinya. Karena dia praktisi. Kan kadang orang berspiritual itu teori. Biar kelihatan religius lah. Bla bla. Mun urang ningali si Adit, cir naon rek diomongkeun. Tapi kalau kita mau mencoba memetik arti menuai hikmah mengurai makna, ada ayat tersirat, ada ayat tersurat. Kalau ayat tersirat saya baca Abu Kilabah tuh lebih parah ti Adit. Leungeunnan dua nana, sukuan dua nana, mun ateu tongong kumaha. Right? Ateu sira aing kena moto ateu hulu mepet heula muka helm, rudet eta teh. Tongong dekat ciri kanu tangkalkeun. Urang pernah ningali di Caheum, ibu-ibu geulis dulu kebun binatang dia mangkal waktu saya kecil. Dan dia panjang umur, cantik orangnya. Urang ningali eta keur capek cager. Kadang Adit jadi obat bagi saya. Yang dikeluhkan selama ini teh mengeluh diganti ku Mang Allah si Adit. Dia bertahan karena bertuhan. Kenapa tidak lelah? Karena dia lillah. Di puncaknya itu kepasrahan ya Adit. Nah Allah buka lagi bonusnya. Maka ajirni fi musibati, ketika kamu diberi musibah, berdoa, wakhlub li khairin minha, minta ganti yang lebih baik. Saya lihat Adit hari ini lebih baik spiritualnya, ibadahnya lebih kejaga. Saya belajar tentang arti kepasrahan dari dia dengan bahasa yang ringan. Jadi aya rezeki bilatung di urang, aya aing tuh menang jadi beban batur. Kan banyak secara normal tapi lumpuh mental. Ya, kalau saya mengambil kesimpulan sederhana sih. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jangan tengadah ke atas secara status sosial, kebendaan, harta. Kamu tidak akan muncul rasa syukur. Tinggal masih Adit. Di situ kita perlu membentuk lingkungan, dan Adit pun mengakui bahwa di rekan-rekan disabel basic background mengalami disabilitas nanti nu kageleng mana teh. Saya teh aya frekuensi nu sadua si Dea saksina. Syukur viral-viralnya. Saya kan tidak terkenal, cuma orang terkenal mana yang tidak mengenal saya. Saya teh kasep dengan payu. Yaudah kasep tapi kan mubazir. Jadi pernah yang si Dea tadi hiji deui jadwal teh 7 sapoe teh. Curang teh tulang sing sireumeun ngomong wae. Teu tadi emah aneh. Orang ke rumah singgah. Wah parah. Nu leungit sabelah, nu ieu na di beusian, nu kaciri peujit. Orang speechless bisa ngomong duit nu aya na kantong wae dibikeun. Jadi orang nu ceramahan ku kenyataan. Kadang kan kita keras hati. Maka penting wisata rohani, the journey ke rumah sakit, ningali nu ngap-ngapan, yang bisa mau duit biar kan nggak kenal kita juga. Keur ngabubukeun hate. Di situ muncul rasa syukur nu teu bisa dibeli ku materi. Da Allah mah mun nyaadi tekan si hamba yang disayanginya itu kepada satu sudut yang ada oksigen lagi kecuali untuk menyatakan la haula wala quwata illa billah. Di situ spektrum baru, strum anyar dibere. Tong ningali urang ayeuna urang saha? Mun urang mah doa kolot meureun teh. Sarua meureun si Adit ge doa kolotna. Nah, itu nanti sepakat bahwa bukan di persoalannya, bukan di musibahnya. Dengan musibah itu mendekatkan diri kepada Allah. Nurugi ke si Adit mah curang, mun geus kieu masih ngedul ibadah. Geus mah di dunia riweuh, di akhiratna ripuh. Nah, kita kan susah buat ideal ya. Makanya mengajak tong mengejek, merangkul tong memukul, mengilhami tong menghakimi. Si Adit hari ini sangat mengilhami urang. Mau urang diuji jika si Adit rek naon. Bener tak? Jadi masih ada nggak nurani kita untuk empati, peduli, charity, lain cari ukti-ukti. Ya kan ini wae. Ya, Adit kurang tanya, Dit geus menang jodoh. Can Pak Ustad, menang da mana mah kasep. Da cinta yang tulus mah bukan masalah pandangan mata, tapi pencarian hati. Maka berhenti, ku pinjam namamu dalam sujudku. Anjir cek in aja jeung batur. Dan kudu diinjam na mana? Pinjam jeung fisik.
ngalautkeun ulah dihilautkeun. Jadi rudet lah lamun teu dibere ku Allah kesempatan untuk bertemu orang-orang yang dianggap terpuruk secara physically tapi dia terbangun kolbunya. Mun urang mah kan terbangun kolbu garulis darangdan sareungit karasep tapi terpuruk kolbunya. Tah urang mah embung di posisi eta. Undak nuhun diundang podcast ka dieu nya. Artinya saling menginspirasi lah. Curang mah kesimpulannya mah sederhana. Kalau lah ulin ka BEC dengan kalkulator nu canggihna sanggup teu keur ngitung nikmat Allah. Ngadeng dongeng si Adit ge beres masalah paling berat masalah kita naon sok sampai detik ini. Resiko. Kurang loba nu curhat mau pandemi tad aing rek cerai naon. Biasa klasik tad resiko dapur, kasus dapur. Si aing teh belegung mah sia nya nih mah dapuran gopur. Nya kan resiko dapur berarti jadi mah tong dapur. Karena rata-rata perusahaan rumah tangga mah dina masalah dapur cai aing gopur. Urang mah simpel dit hirupna. Babaturan ditanya teu ngalieup. Nyimpulkeun sorangan aja juga si Adit. Oh meureun keur dikunci setang. Enjoy. Jadi segala sesuatu bawa enjoy, bawa evan. Mau ningali si Adit jeung ceritana hari ini, masalah terberat kita apa? Leungit. Mun ikhlas, masalah resiko dapur, masalah resiko nafkah. Nu di lockdown mah keadaan dari segi mah teu di lockdown. Mun hirup yang sukses tong loba HS. Buka akses lobaan CS, gawe progres, loba nu protes proses, tong stres. Ngenogkeun BPJS. Nya jeung askes buka akses ya teh. Geunaheun geura. Cenah teh pamajikan rudat sedekahkeun we. Ganti deui. PPKM teh pulangkeun pamajikan kami tolak retur. Ini reject aja. Ini asarari we da maot mah teu ngilu sia teh. Iya. Paling nepikeun ka makam balik deui we. Oke, semakin seru, semakin panas perbincangan kita hari ini. Jangan kemana-mana. Setelah saat ini kita akan kembali masih tetap dengan Adit dan juga dengan Pak Ustadz. Yang mana nanti di segmen terakhir kita akan mendengarkan sedikit tausiah dari Pak Ustadz untuk teman-teman kita, terutama pelaku pariwisata dan juga teman lainnya yang mana di saat ini boleh dibilang kehilangan motivasi, Pak Ustadz. Siap, oke. Kehilangan motivasi, kehilangan semangat untuk bertahan di kala pandemi ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana, tetap pantengin Tripod On Tripodcast. Kembali lagi di Tripod On Tripodcast. Tadi sempat nyeritain juga tentang Adit dan ada siraman juga yang saat menyentuh di Pak Ustadz ya. Tokoh masyarakat Bandung, siapa yang nggak kenal Pak Ustadz Evi? Urang pernah ka imah, Ustadz aya bumi di mana? Sinang Raya. Taroskeun Ustadz Evi we teh ojek kene. Mun teu kenaleun, teungeunan nepi ka Cinawawu. Itu cara naikkeun follower. Teungeunan mana tuh ujung urang. Tanya di KTP-na. Nah, oke, sekarang kita akan mendengarkan sedikit banyaknya dari tausiah ya, tausiah dari Pak Ustadz, yang mana mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat, bisa memotivasi buat kita semua, yang mana pada saat ini banyak sekali di luar sana yang kehilangan semangat, kehilangan motivasi karena sedikit-sedikit PPKM alasannya, sedikit-sedikit PPKM, PSBB lah, Persebebeb, Persatuan Sepak Bola Bandung Barat. Ya urang mah PSBB lain Persatuan Sepak Bola Bandung Barat. Pekerja seni babak belur. Pak kawan. Ustaz lo banu kena ku kopi lo, koredas piduiteun. Jumaan wae dicarek. Nah, oke, sekarang lanjut aja langsung kita menuju ke Pak Ustadz untuk memberikan tausiahnya, memotivasi kita yang sekarang sedang kehilangan semangat. Enjoy nya, urang enjoy bacaan. Dari apa yang saya baca dari para sahabat tabiin karena mereka dekat dengan Rasulullah, artinya belajar fikih, pemahaman tentang mental, tauhid. Udah lawan Covid mah tauhid, jaga wudu, cuci tangannya dengan sedekah, bermaskernya dengan wirid, dzikir dan doa, vaksinnya dengan bacaan Quran. Jadi kan vaksin diri dengan istighosa, sauda-uda, ini dia sembuh dan kembali bangkitnya. Nah, mah bangun dari keterpurukan, maka bertahan karena bertuhan. Belajar bertahan.
orang banyak baca cerita inspiring ya, inspirasi gitu. Salah satu sahabatnya adalah Abu Kilabah. Anu awaleungan usukuan, tapi dia punya kekuatan mulutnya dit. Gawena teh teu ngacapruk subhanallah wa bihamdi subhanallah di alhamdulillah. Alhamdulillah nu paling dominan. Padahal leungeunna eueuh duanana sukuna eueuh. Sampai sahabat pun hampir terjebak mun cek bahasa urang. Mana alhamdulillah we alhamdulillah naon suku teu boga leungeun teu masih punya mulut untuk menyebut kesyukuran terhadap Tuhan. Sampai mautna alhamdulillah. Tapi ujianna edan. Didengekeun moal. Dengekeun Bos. Teu boga naon dit, adit mah dagang sayur boga imah ya lanceuk aya indung kan. Nah, si adit teh kudu belajar ya. Karena kisah ieu. Da urangnya kadang mun capek maca kisah eta. Jadi teu capek artinya sadar. Ya Abu Kilabah ini ditemani seorang sosok anak kecil yang entah siapa itu. Yatim ting salah. Pokoknya mun mandi diseka otomatis meureun diombean ya. Diseka diwuduan. Tapi wirid satu ketika Abu Kilabah teh wirid we na jero tenda da teu boga harta banda wirid alhamdulillah. Tapi keadaan teh pucat pasi teh nya karena salatri kan teu bisa ngahuapan maneh. Tanya ku sahabat teh kenapa Abu Kilabah, mana biasa yang menemanimu anak kecil itu? Orang minta tolong pangneangankeun ternyata budak geus 3 poe leungit berarti teu dahar 3 poe teu nginum 3 poe kan gugulitikan ka mana gitu. Wow, ternyata ditelusuri kedua sahabatnya eta budaknya teh tinggal tulang karena rumahnya di pelataran hutan teh meureun dimakan serigala sampai dua orang itu bingung ngabejakeun aku mah aja Bu Abu Kilabah kitu lumpuh tanpa daksa terus nu maturana ieu dimakan serigala soleh mana ya Ayub jeung Abu Kilabah sampai ada kesimpulan itu balik deui dibejakeun Bu pait peueur berita ieu kudu saeur dibejakeun. Sepertinya yang menemanimu anak kecil itu sudah tewas dimangsa serigala. Engap atuh juga si Adi trek diamputasi. Tapi kalimat terakhirnya alhamdulillah. Termimpikan di malamnya setelah dikremasi dikuburkan ku sahabat nu dua eta Abu Kilabah dijemput bidadari surga. Ada pesan apa di situ? Sabar. Jadi menurut sabar mau sebahagia hari ini. Jadi sabar mah gak ada batasnya. Batasnya sabar. Nah orang cerita ke keluarga, ada sedikit mengeluh teh. Berilah mereka kisah-kisah inspirasi. Kamu hari ini orang asli kali, nuhun orang diundang karena selama ini kau orang keras, sombong dengan merasa keberhasilan menang orang, merasa padahal itu ujian juga. Jarang yang lolos dari ujian kesenangan loh. Karena nu urang menang urang ku urang ngerasa hasil dirinya ai manehna usaha manehna usaha menang saha kan curug nu main si anu ai si Ana jarang disebut urang si Ana wow urang dengan si Hadid kebaikan Allah bahwasanya memang keur mah kudu berguru ke banyak hal. Apa yang didengar tapi positif, apa yang dilihat tapi motivasi, apa yang dirasa. Nun dit aslina dit. Simpanya umur doakeun. Amin. Karena orang matok bisa jadi orang nu lumpuh. Orang belajar sisi lain. Palestina korban perang unggul, tapi mereka baca Quran bae. Percikan bomna beungeutna rarusak awak ada yang hilang anggota tubuhnya, tapi deket jeung Allah lebih tenang jiwanya itu. Nah ditanya anu lolong. Kamu buta pernah protes nggak kepada Tuhan kamu? Kalau seandainya kamu didonori mata, nolak. Dengan butanya ini aku lebih dekat dengan Tuhanku. Jadi kenikmatanmu lain di fisik yang ini, tapi di kesadaran bahwa semuanya harus disyukuri guys. Jadi bersyukur, leungit duanana. Walaupun leungit duanana, nauzubillah, masih bersyukur. Nah, aya nu leungit si Adit. Tak urang nu teu menang teu bersyukur mah. Urang mah lengkap ornamen ya. Kadang kabeh kajebak. Maka istijrod. Teu dibere gering-gering acan jelema teh hati-hati. Sejadi itu kecelekan yang biar kan setan diantep. Setan mau nu maot. Aya tuh kuburan setan sok. Ya, jangan berburuk sangka. Kalau itu tergantung prasangka kita. Ini aja lah stimulusnya. Semua lagi diuji lah, PSBB, pekerja seni, babak belur, PPKM kan banyak yang minta cerai
pengen pulang ke mertuanya. Bukan di situ, rezeki itu sudah tertakar, tidak tertukar. Tadi orang ngobrol si Adit, Dit, aya dagang sayur kumaha ke pasar, buy online, saat belanja di packing di itu kan solusi sebetulnya. Jadi mengeluhnya diganti dengan mengallah biar bertahannya terus bingkai rangkai, jangan lalai apalagi terbengkalai sebelum jadi bangkai, kembali bertuhan biar tidak lelah, ganti kulila. Di akhirat mah lebih baik. Ya, ada quotes keren nih di keluargana poe ieu ya, khusus tripodnya. Akhirat mah jiga nu heureuy padahal nya. Mun dunya heureuy tapi dinya nya. Ngerti maksudnya? Dunia itu sendagura, tong serius teh, nu serius mah nu manaot. Dunia mah heureuy, tapi neanganna darmi Allah. Jiga nu moal manaot, tah akhirat mah nyata tapi di bawah heureuy. Si Adit paham akhirat maka sementara tad batur mah atlet teh gantung sabatu, aing mah gantung suku. Edan tuh pernyataanna siga heureuy karena dia praktisi. Murah ngomong singkat sindirannya. Oh berarti si Adit geus beban. Iya. Dahina jeung mulia mah bukan di kehilangan ornamen tapi kehilangan iman, kehilangan ikhlas, kehilangan tulus, loba modus, status, menghancurkan amal jadi hangus gara-gara status. OTW banget anjing. Karena ngedrop. Si Adit sukuna, sorry Dit, digembrong bilatu. Teu bayang. Teu orang iman ka Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ieu fakta. Umurna ngora keneh guys. Ya, mata penting beriman kalau. Mun hayang aman iman, mun hayang salamet Islam, mun hayang disiplin ya ihsan ngarasa di monitori oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitulah. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi buat teman-teman, kita bisa simpulkan dari perbincangan kita kali ini bahwa pasrah bukan berarti mengalah. Kita manusia ditakdirkan bukan untuk memikirkan kehidupan, tapi kita ditakdirkan untuk mengikuti garis kehidupan yang sudah ditentukan. Kurang aya quotes sederhana penutup ya, closing statement. Hidup mah jalani dengan berjalan, tong berlari karena hidup perjalanan bukan perlarian. Ya. Jadi kita harus tetap ikhlas, tetap sabar, menyerahkan segala apa yang kita rasakan, apa yang telah menimpa kita pasrahkan kepada pemilik kita, insya Allah, dan yakin bahwa Allah telah menitipkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Allah telah merencanakan hal terindah untuk kita di masa yang akan datang. Yakin dengan Allah, insya Allah kita bahagia. Oke, teman-teman, coba Om. Pokoknya hidup mah jalani we nya Ustaz. Ustaz hidup mah jalani, hidup mah jalani, jangan berlari, harusnya dijalani bukan hidup mah perjalanan. Ya, kuat kan si Adit ya. Di pohon deui si Adit teh non persoalan lebih baik Dit kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kamu boleh hilang suku tapi tidak hilang Tuhanmu. Woi, merinding euy saya juara Mangs. Tapi dek ieu banyolna setik bosan beurian bae sok tebak-tebakan. Lagu Jang Nusare tah lagu naon Ustaz kan aya doana mah geus aya. Aya laguna aya teh Ustaz. Aya. Lagu Jang Nusare, lagu hudang. Siga kieu tata lucinana aya meuli kasur keur naon? Meuli kasur keur naon? Kenaon nya? Sugan dong. Sare. Oh, ku sare mah mau di ladangan ke Jagoan meuli kasur. Jagoan meuli kasur keur sare. Jagoan meuli kasur. Ayeuna lagu sare naon lagu hudang? Lagu sare naon nya Ustaz? Aya bahasa Inggris. Naon? Oasis mun teu salah mah euy. Nah. Anu sok sarekeun we. Moal bae. Slipkeun dia alright. Sarekeun moal balik. Ya pokoknya pantengin aja di Om Trip channel ya. Like, comment, share, and subscribe. See you again. Ustaz hatur nuhun. Hatur nuhun guys, Dit. Juara Dit, sing panjang umur Dit.